Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Selamat stay di channel Putra Jodoh Bro. Di video ini saya akan menayangkan makan malam yang sangat sederhana sekali, yang sangat singkat sekali, dan juga bahan-bahannya juga campur aduk teman-teman ya. Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti channel saya tentunya, Putra Jodoh Bro. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, untuk mendukung kelancaran channel saya tentunya. Karena tanpa teman-teman channel saya bukan apa-apa. Baik teman-teman, langsung aja stay di channel saya, Putra Juanda Bro. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman channel Putra Juanda Bro tentunya. Baik, pada malam hari ini saya akan makan malam dengan masakan acak-acak namanya teman-teman. Di sini ada lombok. Kita coba bikin masakan pakai lombok, pakai sambal lombok, bawang, kecap. Kita coba review. Oke, kita buka dulu lomboknya. Oke teman-teman, di sini ada istri saya bikin cemilan malam. Apa namanya? Dia nggak tahu juga. Kita anggap bagusnya kita rasa dulu ya. Wih, apakah namanya ini? Kayaknya gula merah dikasih anu sih. Apa? Gula merah dikasih ini, dikasih kacang tanah. Coba kita rasa dulu. Gula merahnya lengket. Tapi rasanya manis. Enggak teman, bukan air. Rasanya manis, tapi gulanya lengket betul di gigi. Atau karena mungkin masih basah ya. Kayaknya harus dikeringkan dulu. Gulanya gula lengket teman-teman. Baik, kita simpan dulu ini. Sekarang kita buat menunya. Menunya sambal bawang kecap. Nanti lauknya dikasih juga sarden sama mie. Makanan malam kita hari ini. Baik teman-teman Juanda Bro, ikuti terus yang mana-mana ya. Tetap stay di channel Putra Juanda Bro. Ada piring, ada bawang. Oke. Ini pisaunya kawan. Sekarang kita buka bawang putihnya dulu. Di luar hujan teman-teman.
Ini habis tiket malam baru pulang, ini lapar perut. Kebetulan tanggal tua nggak ada apa-apa, yang ada cuma bawang merah, bawang putih dengan lombok ya, manfaatkan seadanya teman-teman. Kita kupas dulu bawangnya teman-teman ya. Wangi sekali. Kayaknya 1 biji cukup teman-teman. Kemudian kita kupaskan bawang merahnya. Bawang merah kita kupas. Baik. Hujannya masih turun terus. Mudah sampai pagi biar nyenyak tidurnya. Habis itu kita iris-iris teman-teman. Kita santai ya teman-teman ya, prosesnya biar agak panjang nggak apa-apa. Saya soalnya sambil nunggu air, isi air pak, jadi masaknya santai, nggak buru-buru ya kan. Bawangnya cukup. Ini kita buka lomboknya teman-teman. Wow, saya nggak terlalu suka lombok, paling kita ambil berapa ya, kita ambil 5 lah kalau lombok kan, kalau lombok iya 5. Begitu dulu ya teman-teman. Lomboknya sudah dicuci, sekarang kita kita pisahkan dari batang belakangnya. Setelah itu kita simpan ini, kita simpan dulu ya teman-teman ya, di sini sudah ada. Kita kasih royco teman-teman, penyedap rasanya kita kasih royco. Cukup sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Aduh, banyak kan. Baru kita ulek ya teman-teman. Kalau laki-laki jadi mulutnya nggak terlalu ini, nggak terlalu hancur.
sudah begini, kita campurkan ke ini apa? Ada di sana ada sarden pakai mie. Ayo kita lihat teman-teman. Di sini sudah saya buat sarden pakai mie, ya, udah sambung. Nanti kita kasih masuk ke dalam sini teman-teman biar lebih enak. Oke, kita panasi dulu. Proses kita panasi dulu sardennya. Nikmat sekali nih teman-teman. Sambil nunggu proses, ini tadi sebelumnya sudah saya masak duluan, mie sama sardennya. Jadi nanti kita kasih masuk bumbu sambal, bawang kecapnya setelah ini agak hangat. Ini sudah hangat teman-teman, jadi kita masukkan. Oke, bumbu lombok sambalnya ini, sambal bawang kecap kita kasih masuk. Mantap sekali kawan. Sudah masak kawan-kawan, sudah masak. Saatnya kita taruh di piring. Tara, sudah masak kawan-kawan. Sarden sambal bawang kecap campur mie. Namanya panjang sekali teman-teman. Jadi hangat. Tadi yang mulanya dingin, setelah kita panasi, kita tambahin sambal, jadi hangat. Pas untuk dimakan cuaca hujan seperti ini. Oke teman-teman, kita eksekusi ya. Yang mana-mana kita stay di channel Raja Dasau. Karena hujan, kita makannya di kamar ya teman-teman.
Alhamdulillah, masaknya sudah selesai teman-teman. Saatnya kita eksekusi, kita makan malam dengan masakan yang super seadanya. Baik, sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari teman-teman, kita makan. Wah, wah. Pedasnya nikmat sekali teman-teman. Makannya slow. Habis makan ini, kita merokok sambil ngobrol santai teman-teman. Dan sodanya empuk sekali teman-teman. Sampai tulang-tulangnya kita makan. Tanggal tua begini sembarang aja dimakan, yang penting halal. Gak usah milih-milih ya kan teman-teman. Pedas sama. Jarang-jarang review malam teman-teman, baru kali ini. Bersih. Pedas. Ya kemana teman-teman, habis ini kita ngobrol santai sambil rokokan, oke? Saya simpan piring dulu sama cuci tangan. Saya taruh air minumnya di sini ya teman-teman. El mineral. Oke.
Alhamdulillah sudah cuci tangan, sudah bersih. Saatnya kita rokok habis makan teman-teman, sambil ngobrol santai ya. Rokoknya yang murahan aja teman-teman, rokok Dunhill isi 16 batang, harga Rp20.000. Bukan promosi teman-teman, cuma untuk menyarankan kalau ada duitnya 20.000 bisa dapat rokok Dunhill putih, isinya 16 biji, rasanya juga jos dan nikmat, apalagi habis makan pedas-pedas teman-teman, cocok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat sekali teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pengen request saya harus masak apa, tapi masakan rumahan ya teman-teman, masakan yang sederhana aja, jangan yang susah. Mungkin nanti bisa saya reviewkan, siapa tuh ada request masak apa gitu bang, bisa, tapi yang gampang-gampang aja ya, jangan yang susah. Ya teman-teman, kembali ke masalah ini sambil kita sharing masalah channel. Jadi channel saya itu sudah lama sebenarnya saya buat, cuma baru saya aktifkan kembali mungkin sekitar 3 bulanan lebih lah yang baru saya aktifkan. Dulu cuma untuk menyimpan video aja, video-video kayak model apa ya, kenang-kenangan gitu, masih belum terjun langsung di YouTube karena saya belum tahu tuh apa sih YouTube, itu belum tahu dulu. Cuma taunya saya YouTube itu bisa untuk menyimpan ya video kenangan kita selain di memori HP.
Jadi lambat laun dengan sering waktu saya ketemu teman, dia juga punya channel namanya itu Pangeran 88. Nah itu memotivasi saya untuk melanjutkan channel saya yang sudah ada ini. Jadi buat teman-teman teman-teman pemula ya, sama-sama pemula, mungkin ada teman-temannya yang istilahnya belum terjun ke dunia YouTube, bisa diajak. Apa sih manfaatnya YouTube itu? Ya selain mungkin menghasilkan, YouTube itu juga bisa menjadi sarana kita buat menyimpan video-video kita ya, selain di memori telepon atau di memori HP supaya tidak penuh, dan juga bisa menghasilkan uang gitu teman-teman. Jadi supaya sama-sama lah kita istilahnya bisa terjun di dunia YouTube gitu, sambil kita ajari, sambil kita bimbing, agar kita maju sama-sama teman-teman. Hal kebaikan kita sampaikan dengan hal kebaikan, insya Allah suatu saat akan jadi berkah buat kita. Untuk sementara ini jam tayang saya kurang lebih 750-an teman-teman. Jadi untuk mengejar jam tayang ke 4000 itu cukup lumayan agak lama. Cuma kita harus berusaha, harus ikhtiar, dan juga jangan lupa berdoa, karena semua itu harus kita perjuangkan dengan kerja keras. Tidak semudah dengan membalik telapak tangan teman-teman. Banyak teman-teman kita yang sudah sukses di dunia YouTube, ya kita gali pengalamannya, kita gali caranya dia gimana untuk mendapatkan subscriber dan untuk mendapatkan jam tayang 4000 hingga bisa dimonetisasi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah tentunya teman-teman. Jadi kita harus saling sharing, harus banyak bertanya kepada senior-senior kita, baik itu di YouTube kan kita saling berkunjung teman-teman, jadi kita saling saling sharing. Kemungkinan ada teman-teman kita yang sudah subscribernya lebih tinggi dari kita, yang ribuan bahkan jutaan, mungkin bisa kita chat di situ, bisa kita tanya, bang apa sih bang caranya untuk bisa mendapatkan subscriber sebanyak itu, atau jam tayang melebihi dari 4000, caranya bagaimana. Jadi kita sama-sama sharing teman-teman, sama-sama berbagi ilmu, selagi tidak melanggar konstitusi ini per YouTubean, ya kita ambil caranya, kita jalankan. Saya juga sering sharing sama teman-teman yang pemula juga teman-teman. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama kita cari caranya bagaimana. Yang penting caranya itu tidak melanggar konstitusi YouTube ya. Kalau saya sih dulu awal mulanya saya terjun di YouTube itu, pas awalnya saya aktif lagi di YouTube tuh saya review rokok teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel saya, di playlist saya pertama itu review rokok, dari rokok yang harga termurah sampai yang harga yang agak mahal dan yang lumayan mahal teman-teman. Saya review rokok dulu karena mungkin saya kurang cocok di situ. Saya coba beralih di makan teman-teman, karena saya hobinya hobi makan kebetulan sekali. Istri saya juga hobinya hobi masak, yang nggak ada salahnya saya coba beralih ke situ ya. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semua sih tentunya, saya sampai subscriber sampai hari ini tuh sudah 1520
1540 kalau nggak 1250 subscriber sudah teman-teman. Alhamdulillah subscriber saya sudah melebihi dari target, karena subscriber yang ditargetkan oleh YouTube itu cuma 1000, sementara saya sudah sampai di 1550. Hanya saya terkendala di jam tayang teman-teman, jadi jam tayang saya masih jauh sekali, karena jam tayang saya untuk sementara ini sekitar 750 jam terbang ya teman-teman, sementara yang dibutuhkan itu 4000 jam tayang untuk bisa mengajukan monetisasi ya teman-teman. Tapi saya tetap harus semangat, harus tetap berjuang dan tetap selalu minta dukungan dari teman-teman semua agar channel saya ini bisa maju dan tentunya bisa dimonetisasi. Saya juga belajar dari YouTube teman-teman yang sudah monet ya, bahwasanya kita usahakan kalau kita membuat channel YouTube itu harus fokus pada satu channel kita. Kalau channel kita makan ya usahakan kita fokus pada tayangan makan. Tapi nggak menutup juga kemungkinan kalau teman-teman misalnya mau selipkan beberapa video satu atau dua, mungkin masalah masalah pemandangan atau masalah lainnya lah, kayaknya nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak. Yang penting fokusnya kita kepada channel kita yang utama. Tapi untuk menselipkan beberapa channel yang lain ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan lebih banyak antara channel yang fokus kita jalankan sama channel yang istilahnya serba-serbinya itu teman-teman, atau sekilasnya aja. Jangan lebih banyak daripada yang gitu. Kita harus utamakan channel utama kita apa. Sedikit berbagi teman-teman, untuk mengejar subscriber, saya biasanya pagi teman-teman cari. Jadi pagi itu saya bangun sekitar 5:30, habis sholat subuh saya langsung komunikasi dengan teman-teman. Mungkin ada yang sudah on ya, nah saya nimbrung di situ. Kan ada tuh teman kita yang baru on tuh, kadang baru tayang 1 menit atau belum ditonton. Nah kita masuk di situ teman-teman. Kemungkinan ada yang sudah ditonton, dia baru tayang 5 menit atau 10 menit, dan itu kan ada chat tuh teman-teman, ada chatnya, kemungkinan ada 5 orang atau 6 orang. Nah kita nimbrung di situ, nanti kita chat balik dia. Jadi semuanya ini channel utama nih yang kita tonton nih, baru tayang 5 menit ya kan. Pasti ada komennya teman-teman yang lain mungkin ya, di situ ada 5 komen. Nah masing-masing itu kita bukain channelnya. Yang pertama kita buka channelnya, kita tonton minimal 3 menit, baru kita chatnya sesuai dengan standar per YouTubean ya teman-teman. Ya, kita chat kalau dia masalah makanan, wah makanannya enak kawan, lezat sekali, apa sih rahasianya, bisa seperti itu. Pasti nanti teman kita itu membalas teman-teman. Jangan kita istilahnya chatnya itu kayak mengundang spam. Contohnya seperti ini, kalau masalah makanan, tayangannya masalah makanan tapi chatnya teman-teman lain seperti ini, aku sudah berkunjung ya, jangan lupa berkunjung balik. Nah itu bakal jadi spam teman-teman. Jadi usahakan kata-kata spam itu jangan ada teman-teman. Jadi sia-sia aja kita, nanti bisa-bisa nggak terbaca di chatnya teman-teman yang kita sudah tonton itu videonya. Jadi sia-sia kerja kita teman-teman. Jadi kita harus komen sesuai dengan apa yang kita tonton di channel teman-teman kita tadi. Jadi jangan keluar dari judulnya kalau kita mau komen. Insya Allah pasti dibalas itu teman-teman. Dan juga usahakan kalau kita komen atau kita cari subscribe, kita subscribe orang tuh usahakan yang channel sama-sama kayak kita pemula teman-teman, yang 1000-an, yang 3000-an, jangan sampai yang sudah kayak jutaan. Itu kemungkinan besar sih kita nggak bakal dibalas komen kita teman, apalagi dia nonton balik video kita, karena dia merupakan sudah channel besar ya teman-teman. Jadi mereka mungkin konsentrasi ke view-nya, bukan ke chatnya atau ke cari teman gitu mungkin ya. Tapi ada juga yang saya pernah chat itu teman-teman, dia sudah
subscribernya itu sekitar 56 ribuan teman-teman, tapi dia masih chat ke kami, masih chat ke saya, itu masih membalas chat saya. Alhamdulillah sih. Nah itu mungkin mereka apa ya temannya, pernah ngalami juga, mungkin dia dari bawah kan, jadi dia merasa kasihan juga kita, dia chat kita harus balas, kemungkinan seperti itu. Jadi itulah gunanya teman-teman kalau kita merintis channel kita itu dari bawah. Jadi kita nggak arogan, jadi kita tahu bagaimana rasanya seseorang itu mencari subscriber, itu kan dia nimbrung di channel kita itu, kalau kita balas itu kasihan juga. Beda halnya dengan orang yang mungkin ya mereka langsung dapatkan secara instan, itu mungkin beda ya teman-teman. Kalau dia dari bawah itu rasanya nikmat sekali kalau kita usaha dari bawah. Rokok pertama habis, percakapan masih panjang, santai ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi dulu, buka lagi satu batang. Tapi sebelumnya kita minum air putih dulu teman-teman, banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar cuacanya masih hujan teman-teman. Alhamdulillah saya tadi sebelum hujan tadi sudah sampai di rumah, pulang piket kerja. Oh ya, buat Mas Wahyu dan juga Mas Edi Jaya Musik, selamat ya Mas, sudah monetisasi. Semoga channelnya sukses. Jangan lupa berbagi ilmunya. Buat teman-teman mungkin yang baru ini ya, yang baru menemukan channel saya, silakan komen di channel saya, tinggal jejak, insya Allah pasti saya balas. Tapi usahakan komen ya teman-teman di channel yang baru tayang. Jangan istilahnya saya ngupload video nih. Nah teman-teman video terbaru saya umpamanya saya upload hari Senin, teman-teman komen di video saya yang sudah 2 minggu, yang 3 minggu, kemungkinan itu saya nggak balas ya teman-teman, karena sudah jauh sekali, karena komenan mungkin banyak sekali sudah di bawah situ kan. Kalau bisa ya komennya di video yang terbaru saya. Jadi kalau sebelum kita menonton channel orang itu, kita lihat dulu yang mana channel terbarunya gitu kan, supaya orang itu membalas kita enak. Jadi kalau dia sudah di channel yang sudah lama, kita komen di situ, kemungkinan besar sih susah dia membalas teman-teman. Kadang malas juga sih, saya pribadi sih juga kayak gitu. Jadi kalau bisa komennya itu nontonnya di channel yang terbaru dan komennya di channel yang terbaru, insya Allah itu pasti dibalas teman-teman. Dan juga ada trik kedua saya untuk mencari subscriber. Kalau awalnya dulu saya sih, jadi setiap ketemu teman saya pinjam HP-nya, kawan tolong dong tonton channel saya setidaknya 2 atau 3 menit deh gitu. Jadi kita tonton, habis itu kita subscribe, baru kita kasihkan HP-nya. Terima kasih teman-teman. Nanti ketemu teman-teman lagi yang lainnya begitu juga, pinjam HP-nya. Itu awal mula saya untuk menjadi subscriber teman-teman. Tapi alhamdulillah sebelum 1 bulan tuh subscriber saya sudah sampai 1.200 teman-teman. Belum sampai 1.200, tapi dulu saya juga ini ya, juga banyak, jadi saya nggak nonton dulu. Kalau pinjam HP teman saya tuh saya kadang nggak nonton, cuma langsung subscribe gitu. Jadi pas saat subscriber saya 1.200 itu langsung hilang 150 subscriber teman-teman. Jadi pada saat itu ada sapu bersih, jadi semua ini ya yang istilahnya tidak sesuai sama standar YouTube itu dihapus teman-teman anunya, subscribernya. Jam tayang pun juga kena kemarin teman-teman, yang jam tayang saya sudah sampai 300 lebih jadi 100 lebih gitu, jadi hilang separuh, bahkan lebih dari separuh. Tapi untuk saat ini sudah kembali normal lagi, alhamdulillah. Tidak pernah hilang juga sih, cuma nggak terlalu banyak, paling banyak 5 atau 10, nanti cari lagi gitu teman-teman.
Kalau saran saya sih untuk mengejar ini ya, untuk mengejar monetisasi, utamakan dulu yang mudah teman-teman. Kalau yang itu mudah cari subscriber ya utamakan dulu, selesaikan subscribernya. Kalau subscriber itu sudah selesai, nah baru kita kejar jam tayang. Atau mungkin bagi teman-teman itu menganggap bahwa jam tayang itu lebih mudah ya, selesaikan dulu jam tayangnya, habis jam tayang baru kita cari subscriber. Jadi jangan usahakan jangan sampai jalan dua-duanya teman-teman. Jadi kita bingung kok jalan dua-duanya ini. Jadi kita harus konsentrasi kepada satu titik ya. Kalau itu memang yang mudahnya di subscriber ya subscriber dulu selesaikan teman-teman. Kalau itu mudahnya di jam tayang ya jam tayang dulu selesaikan agar kita nggak bingung. Saya juga dengar desas-desusnya sih, katanya cuma nggak tahu, cuma berita burung aja, tahun depan itu jam tayang akan dinaikkan dan subscriber juga akan dinaikkan, nggak tahu dinaikkan berapa. Karena kalau nggak salah zaman dulu ya, zaman sebelum per YouTubean ini berkembang pesat seperti saat ini, dulu itu kalau nggak salah jam tayang itu 1000 sama subscriber itu 1000. Entah per tahun berapa atau per bulan berapa subscriber itu jam tayangnya itu naik jadi 4000. Jadi dulu itu teman-teman subscriber itu cuma 1000, jam tayang itu cuma 1000 sudah bisa daftar untuk monetisasi, kalau nggak salah sih seperti itu. Nah seiring berkembangnya waktu, karena per-YouTubean berkembang sangat pesat, jadi dari pihak YouTube dinaikkan jam tayangnya dari 1000 menjadi 4000 jam tayang. Jadi makanya buat teman-teman semua, sebelum itu semua terjadi, jadi kesempatan buat teman-teman di tahun ini, sebelum tahun depan kan naik kan, kita bisa ngejar, misalnya setidaknya kita sudah bisa buat akun YouTube lah, entah itu kita taruh berapa video kan, yang penting sekarang kita sudah daftar di awal tahun ini, di tahun ini, sebelum istilahnya aturan yang baru. Karena kalau sudah aturan yang baru mungkin agak susah lagi teman-teman. Ya semoga kita semua bisa berhasil teman-teman. Sama-sama kita sama-sama kita terjun di YouTube, sama-sama kita bisa dimonetisasi, sama-sama kita bisa meraup pundi-pundi rupiah untuk untuk tambahan hidup lah. Saya juga kurang tahu teman-teman ya, apakah itu nanti dari pihak YouTube itu ngambil gaji kita itu gimana modelnya, saya kurang tahu juga, kurang paham juga teman-teman ya. Mungkin nanti saya tanyakan ke senior-senior saya yang sudah monetisasi, apakah itu semua video kita itu dapat gaji atau beberapa video aja gitu, saya juga kurang ngerti. Nah dan juga saya juga pernah cari-cari sih videonya, apakah kan kita kemungkinan dikasih waktu dalam setahun teman-teman, jadi kita harus monetisasi selama 1 tahun. Apabila target kita dalam 1 tahun itu tidak tercapai, apakah hasil yang sudah kita dapatkan ini berkurang atau tidak, atau lanjut terus gitu, saya juga kurang tahu teman-teman. Mungkin teman-teman tahu bisa di komen saya bisa diterangkan. Saya ulangi teman-teman, kan kita dikasih waktu 1 tahun dari pihak YouTube untuk mengembangkan YouTube kita sampai kita dimonetisasi. Seandainya dalam 1 tahun itu kita tidak sampai target yang sudah ditentukan oleh YouTube, apakah hasil dari YouTube kita ini atau hasil dari kerja keras kita, kayak mulai subscriber semuanya sampai 1500 jam dan jam tayang itu cuma 2000, apakah itu nanti berkurang, apakah tetap berjalan terus? Nah itu yang jadi pertanyaan saya teman-teman. Tapi kalau saya pernah nonton di YouTube dari teman-teman yang sudah monetisasi sih, saya cari di situ di YouTube, apakah kalau jam tayang dan subscriber kita itu tidak sampai, apakah dikurangi atau tidak sih. Di sana sih
beliau menjelaskan bahwa jam tayang kita nggak dikurangi dan subscriber kita juga nggak dikurangi, tetap berjalan seperti biasa. Ya mudah-mudahan aja nggak ada perubahan teman-teman, dan mudah-mudahan ya tetap seperti itu. Cuma mungkin kita nggak dimonetasi tahun ini, entah tahun depannya gitu. Yang jelas mudah-mudahan aja hasil karya kita yang dari bawah selama 1 tahun itu tidak dikurangi. Kalau untuk ini ya, saya sama-sama pemula itu, kalau saya bareng itu ya seperti Ranu Prastia, Melki Peter, itu sama-sama kami merintis dari bawah teman-teman, sama-sama kami dari nol, betul-betul kami istilahnya apa ya, membuka YouTube itu betul-betul dari bawah, betul-betul kita usaha sendiri. Cuaca masih hujan teman-teman, mau tidur juga habis makan, jadi nggak boleh langsung tidur. Jadi buat teman-teman terima kasih yang istilahnya masih nemani saya pada malam hari ini untuk ngobrol, walaupun nggak live tentunya teman-teman, setidaknya seolah-olah di depan kameranya teman-teman nemani saya lah, setidaknya seperti itu. Di Berau, Kalimantan Timur teman-teman, banyak kuliner-kuliner khas Berau. Cuma saya belum ada waktu untuk ini ya, untuk mendatangi satu-satu. Selain waktu dan juga modal teman-teman. Ya minta doanya teman-teman, mudah nanti bisa tembus monetisasi dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Mungkin nanti reviewnya nggak di rumah aja, bisa jalan-jalan, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita kunjungi warung-warung yang menjual makanan khas Berau, supaya teman-teman juga tahu. Di Berau juga memiliki tempat wisata juga teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang pengen ke Berau bisa ke Derawan, tempat wisatanya juga sudah mendunia, Maratua, Pulau Sangalaki, Pulau Kaniungan di ujung Tanjung ya, di ujungnya Tanjung itu biduk-biduk Teluk Sulaiman. Nah nanti dari Teluk Sulaiman itu nyebrang ke Pulau Kaniungan. Saya juga di Borneo juga belum pernah ke Derawan teman-teman, belum pernah ke Maratua, belum pernah juga ke Pulau Kaniungan. Ya mudah-mudahan nanti ada rezeki saya bisa review di sana, bisa berkunjung ke sana, bisa berbagi dengan teman-teman. Oh ini loh Pulau Derawan, ini loh Pulau Maratua, ini loh Pulau Kaniungan. Ya mudah-mudahan ada rezeki teman-teman. Buat teman-temanku semua ya, kita harus semangat, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Saya juga pernah kemarin sempat mau putus asa teman-teman. Perasaan saya tuh kayak mana ya, nggak mungkin lah kita bisa ngejar jam tayang 4000, itu bukan jumlah yang sedikit, banyak sekali. Kalau 1000 aja mungkin ya bisa lah teman-teman, 6 bulan itu kita dapat. Nah ini 4000. Cuma kita lihat lagi ke teman-teman yang lain, teman-teman lain bisa kok, kita nggak bisa gitu ya. Jadi semangatnya lah yang kita ambil. Nah itulah gunanya kita sharing teman-teman, kepada teman-teman senior kita itu gunanya sharing. Jadi kita isi bertanya, tidak usah malu bertanya teman-teman, karena malu bertanya sesat di jalan, kata pepatah seperti itu. Jadi kita malu bertanya ya berhentinya di situ, nggak bakalan dapat jawaban persoalan yang ada di unek-unek kita. Lanjut teman-teman, rokok ketiga. Buat teman-teman pemula, saya pengen kasih tips sih buat teman-teman. Kalau pengen cari subscriber bisa langsung chat ke saya. Saya jamin
sebelum 2 bulan itu sudah sampai 1000, iya sampai 1000 subscriber sebelum 2 bulan loh teman-teman ya. Kalau saya kemarin sebelum 1 bulan sudah sampai subscriber. Bisa chat saya lewat ini apa, lewat chat saya, nanti bisa simpan nomornya juga di situ supaya kita secara pribadi bisa WhatsApp. Nanti saya beritahu caranya teman-teman supaya lebih enak. Mungkin teman-teman malu atau apa gitu kan, kalau lewat WhatsApp kan kita bisa chat langsung secara pribadi, saling berbagi teman-teman. Bukan saya mengungguri, tapi kita saling berbagi teman-teman. Kalau untuk jam tayang saya juga baru mulai, karena saya sudah sharing sama teman-teman saya yang sudah monetisasi. Saya dapat ini loh mas caranya itu untuk kejar jam tayang. Jadi saya kemarin mulai beranjak, mulai mengajari, mulai mempraktekkan. Alhamdulillah teman-teman, hasilnya lumayan. Jadi satu hari itu saya bisa dapat 8 jam. Alhamdulillah. Mungkin kalau teman-teman juga pengen tahu itu ya bisa langsung di chat lewat WhatsApp saya. Jadi nanti tinggalkan nomor HP teman-teman di situ. Nanti kita saling berbagi teman-teman, atau kita buat grup pemula gitu ya. Jadi umpamanya teman-teman dapat informasi lain, mungkin itu lebih cepat ya, kita saling berbagi. Mungkin informasi saya yang saya sampaikan sangat bermanfaat buat teman-teman ya, silahkan dipraktekkan teman-teman. Kalau nasihat Mas Gondrong sih, pada saat kita buat YouTube jangan dulu kita jangan dulu kita yang ada di benak itu tuh jangan dulu kita mengejar rupiahnya, jangan. Jadi usahakan kalau bisa YouTube ini kita jadikan sebagai hobi kita, supaya kita tidak terlalu berkecil hati teman-teman. Jadi ya YouTube ini bisa buat kita nyimpan video kita. Salah satunya itu untuk mungkin tahun depan atau tahun depannya atau 3 tahun ke depan kita bisa lihat lagi YouTube kita, oh ini loh tahun 2020 YouTube saya begini ya kan, bisa kita lihat kembali teman-teman. Jadi jangan langsung kita niatkan buat untuk wah cari pundi-pundi. Nanti kalau kita tidak berhasil kan berkecil hati, atau kita lambat monetisasi, kita lihat teman kita yang satu sudah monetisasi, jadi kita langsung berkecil hati langsung down. Jangan teman-teman. Jadi usahakan ya buat kita hobi kita lah di YouTube itu. Jadi kita tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengejar sih ya, cuma maksudnya kalau kita istilahnya kita target 1 tahun kita tidak sampai, kita tidak terlalu berkecil hati gitu teman-teman. Walaupun tujuan kita itu untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi rupiah gitu kan teman-teman, tapi jangan tujuan ke situ dulu. Itu sih mandat dan saran dari Mas Gondrong Labanan, itu yang selalu saya ingat. Dan juga beliau juga pernah berpesan kita harus saling ini ya, harus rajin nonton YouTube orang juga. Jangan kalau kita habis ngupload udah kita biarkan begitu aja YouTube kita. Saya pernah coba begitu teman-teman. Apakah betul perkataan Mas Gondrong ini, nasihat Mas Gondrong ini betul? Saya coba. Pada saat itu saya buat video, saya upload, saya biarkan. Alhasil yang nonton itu cuma 8, cuma 10 teman-teman. Beda dengan begitu kita upload video kita juga nonton video lain, video orang lain. Pasti itu nambah, video kita nambah, like kita tambah, komentar kita tambah. Jadi itulah gunanya YouTube. Jadi YouTube itu kita saling berhubung terus teman-teman ya, saling berhubung, saling berbagi, saling kalau di dunia nyata ini ya kita saling berkunjung lah, saling silaturahmi. Nah itu fungsinya teman-teman. Beda kata Mas Gondrong Labanan itu kalau kita sudah punya nama atau artis, itu mereka buat video dibiarkan banyak yang nonton. Tapi kalau kita nggak bakalan ada yang nonton teman-teman. Kalau kita habis buat video kita biarkan aja, nggak bakalan. Biar kita sudah dimonetisasi terus kita buat video begitu ya, kemungkinan susah berkembangnya lagi teman-teman. Jadi kita memang harus aktif, setidaknya satu pagi tonton 20 video, siang 20 video, nanti malam 20 video. Jadi total aku 60 video. 60 dikali 30, 6 kali 3 6 kali 3, iya sehari itu 20 60 6 kali 3 berarti berapa dia? 6 kali 60, 6 kali 18 berarti 1.800.000 ya, 1.800.000.
kalau nggak salah teman ya. 60 video 6 kali 3 18 1800. Nah 1800 itu kalau taruhlah yang subscribe kita 1000 kan sudah sampai teman-teman. Kalau 60 orang sehari itu subscribe kita semua ya kan, ya taruhlah semuanya 60 hari sehari, mungkin subscribe kita 40 kan lumayan sudah teman-teman. Jadi 4 kali 3 sudah 1200. Nah, sudah sampai subscribe-nya teman-teman. Jadi itulah gunanya kita saling berkunjung ke channel yang lain. Alhamdulillah, mata sudah mulai ngantuk ya teman-teman. Baik teman-teman, kemungkinan sampai di sini dulu suara dan kencan kita pada malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, video makan tadi sampai proses memasaknya, setia menunggu pembuatan lauk pauknya, walaupun seadanya, betul-betul super seadanya teman-teman. Kemungkinan bagi teman-teman tuh itu masakan apa sih, makanan apa, kalau begitu sih kita bisa buat semua ya. Kemungkinan teman-teman bisa buat semua, cuma yang kita cari kan ini suasananya teman-teman ya kan, suasana sama nafsu makannya dan kesehatannya. Walaupun makanannya itu apa aja, semuanya ada daging, ada ayam, tapi kalau kita nggak sehat, nafsu makan kita nggak ada, ya nggak bakalan kita makan teman-teman. Seenak apapun makanan itu, kalau kita nggak sehat, nafsu makan kita nggak ada, ya nggak enak. Kalau badan kita sehat, nafsu makan kita ada, apapun itu makanan yang kita asal itu halal, pasti enak kita makan teman-teman. Jadi selalu bersyukur dengan kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Rezeki itu tidak mesti harus berupa harta, berupa lauk pauk, berupa makanan yang enak, berupa mobil, atau berupa motor, atau berupa apa aja. Jadi kesehatan juga merupakan salah satu anugerah rezeki Tuhan yang harus kita syukuri terus teman-teman. Karena sehat merupakan sumber utama yang harus ada di dalam badan kita. Karena segala sesuatu itu memerlukan kesehatan teman-teman. Merokok pun memerlukan kesehatan, tidur pun memerlukan kesehatan. Tidur aja teman-teman, kalau kita nggak sehat, badan kita nggak fit, itu nggak enak, apalagi makan, apalagi merokok. Jadi utamakan selalu bersyukur setiap hari. Sehat itu merupakan rezeki yang paling besar, rezeki yang paling utama yang harus kita syukuri. Kalau kayak modal makanan atau uang itu yang kedua teman-teman. Jadi kesehatan itu merupakan rezeki yang sering dilupakan oleh orang-orang ya. Kadang sering ngeluh, sering itu, dia nggak sadar. Seperti mata ini merupakan kesehatan juga, mulut juga merupakan kesehatan, tangan merupakan kesehatan, kaki merupakan kesehatan, badan merupakan kesehatan juga. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan badan kita, kalau kita sehat, insya Allah apapun makanannya pasti manyap teman-teman. Tapi kalau kita sakit, nafsu makan kita nggak ada, apapun makanannya itu nggak akan manyap teman-teman. Pastikan itu. Bisa dicoba kalau teman-teman nggak percaya. Baik teman-teman, rokok sudah mau habis, mata sudah mulai ngantuk. Itu artinya kita harus akhiri dulu suara dan kencan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa meneruskan cita-cita kita sampai dimonetisasi tentunya. Buat teman-teman pemula, jangan lupa mampir ke channel saya ya. Buat teman-teman saya yang sudah mampir, selalu salam tempel teman-teman ya, selalu amanah. Dan jangan lupa like, subscribe-nya, dan dukungannya teman-teman. Itu yang selalu saya harapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada sumur dalang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, pasti kita akan berjumpa lagi.
Salam satu privasi YouTuber Indonesia.